Bapak Kepala Sekolah SD Utan Kayu Utara 07, Bapak Tatang Capetan. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah SD Utan Kayu Utara 07, Ibu Reni Kristiawati. Yang terhormat pengurus komite besar SD Utan Kayu Utara 07 beserta jajarannya. Yang terhormat perwakilan komite kelas SDN Utan Kayu Utara 07, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf dan para karyawan SDN Utan Kayu Utara 07. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wal din, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puja dan puji syukur hanya kehadiran Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara diskusi pengelolaan sumber daya sekolah, identifikasi aset sekolah dan strategi pemanfaatannya, yang nanti akan dibawakan oleh rekan kita Ibu Heni Pratiwi sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan ke junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua pengikutnya yang nanti juga insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini tersusun acara, yaitu pertama sambutan, kedua yang nantinya sambutan akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Tatang Capetan. Kedua, penyampaian materi oleh Ibu Heni Pratiwi. Ketiga, sharing program sekolah oleh Ibu Heni Pratiwi. Dan keempat, yaitu doa penutup yang nanti akan disampaikan atau dipimpin oleh Ustadz kita, Bapak Ahmad Nawali SPDI. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu dan semoga acara ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, menginjak acara selanjutnya, yaitu sepatah dua patah kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Tatang Capetan. Kepadanya dengan segala hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Bismillah, alhamdulillah, wa bi ni'matillah wa syukurillah wa la haula wa quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu guru, Ibu pengurus komite, dan seluruh hadirin, alhamdulillah siang hari ini kita bisa hadir bersama di ruangan yang sudah disediakan. Wabil khusus ini acaranya Bu Heni, tapi dalam kapasitas beliau sebagai calon guru penggerak ya. Calon, bahasanya baru calon ya Bu ya. Terus kapan hilang calonnya? Jadi guru penggeraknya. Ini semua yang guru-guru, terutama yang usianya masih di bawah 50 atau berapa? 40. Maksimal 40. Jadi yang usianya paling tua 40 boleh ikut dalam kegiatan guru penggerak, biar Bapak Ibu tahu ada berapa. Pokoknya ada batasnya deh.
Kalau saya Bu Flora udah nggak masuk, Bu Yati ya Bu ya. Udah tinggal happy Pak. Iya, tapi syukur apa-apa lah. Kita mah nanti bergeraknya mau berhenti. Ya yang mudah-mudah biar bergerak nih Bu Emi, nanti sebentar lagi Bu Mariam, Bu Rifania udah lulus. belum Pak ya. Bu Padani mana Padani? Oh, rapat kali ya. Ini ada susah geraknya. Dan seterusnya ya. Dan ini karena ini sesuatu yang memang bagian daripada kegiatan yang harus dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Sama-sama untuk Bapak Ibu yang hadir, minta saran yang terbaiknya. Jangan melihat Bu Heni sebagai teman, jangan melihat Bu Heni sebagai guru, tapi tunjukkan Bu Heni sebagai seorang calon pemimpin pembelajar. Karena bagaimanapun orientasi daripada guru penggerak ke depannya mudah-mudahan bukan PHP dari pemerintah, tapi ini yang akan nanti dibuktikan akan menjadi nyata. Tapi bagaimanapun seorang pemimpin tidak boleh hadir ujuk-ujuk. Kita coba ya, kita diskusi Bu ya, kita diskusikan, kita bedah otaknya Bu ini. Serem ya, Ibu komite nggak apa-apa ya, kita ajak-ajak serius sebentar. Mudah-mudahan sekali dari kegiatan ini nanti kita bisa melihat siapa itu Bu Heni, apa itu gagasannya, apa itu isinya, dan bisa diterapkan wabil khusus di SD Utan Kayu Utara 07. Itu harapan saya, walaupun pada kenyataannya itu jauh lebih baik ya, alhamdulillah. Makasih itu saya sebagai pengantar siang hari ini. Sama-sama sekali lagi mohon atensi, kemudian ya sumbang saran dari semuanya apa yang diharapkan oleh Bu Heni. Karena bagaimanapun siapa itu Bu Heni sendirian nggak bisa apa-apa, tetap butuh masukan, butuh seperti ini kan. Kalau nggak ada kita semua, Bu Heni doang sendiri diskusi nggak jadi diskusi. Betul nggak Bu Heni? Tapi jangan marah loh saya ngomong begini. Wah, kita badannya tapi tetaplah. Sekali lagi ini adalah sesuatu yang baru. Tapi karena di sini mungkin pernah juga calon guru penggerak sebelumnya, ya kurang lebih tidak jauh berbeda. Demikian, mohon maaf bila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah sama-sama telah kita dengarkan sepatah dua patah kata sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Tatang Caputan. Langkah ke acara selanjutnya adalah penyampaian materi yang nanti akan dibawakan oleh rekan kita, calon guru penggerak angkatan 8, Ibu Heni Pratiwi. Dengan segala hormat, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Yanti selaku moderator. Yang terhormat Bapak Tatang Caputan SPD selaku Kepala SDN Utan Kayu Utara 07, Ibu Reni Kristiawati selaku Wakil Kepala Sekolah yang kebetulan hari ini sedang melakukan pelatihan ya, jadi tidak bisa hadir, sedang di ruangan sebelah. Kemudian Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya hargai sekali partisipasinya pada kegiatan kali ini. Kemudian ada perwakilan komite dan koordinator kelas ya, Korlas dari kelas 1B. Terima kasih banyak atas kehadirannya, atas kesediaannya untuk mengikuti kegiatan saya. Pada kegiatan kali ini saya ingin memberikan sedikit gambaran bahwa saya berdiri di sini, mohon maaf, mohon izin ya Pak Tatang, saya berdiri ya. Tidak berarti saya ini lebih tahu banyak hal, tidak berarti saya ini lebih pintar atau mau menggurui teman-temannya yang belum tahu, tidak seperti itu. Tujuan saya di sini ingin menyampaikan ilmu apa yang sudah saya dapat selama saya mengikuti kegiatan guru penggerak. Kita ini kan mau diskusi ya Bapak Ibu ya. Kalau diskusi kita ini harus paham konsepnya. Makanya nggak mungkin saya tiba-tiba ngajak diskusi tapi saya tidak menjelaskan dulu ini tuh mau bahas apa. Nah, di sini kita akan mendiskusikan identifikasi aset sekolah dan strategi pemanfaatannya dengan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Nah, sebelum kita masuk ke aset, kita masuk dulu ke sebuah ekosistem. Sekolah ini ekosistem Bapak Ibu.
Ya, apa itu ekosistem sekolah? Jadi di dalam suatu sekolah itu ada bentuk interaksi antara faktor biotik, nah, yang betul tadi yang sudah disampaikan Bu Lia. Biotik itu unsur yang hidup dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Sama dengan pelajaran ekosistem kita di pelajaran anak-anak ya, yang saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Jadi sekolah itu ada unsur biotik dan abiotik. Apa saja unsur biotik, unsur yang hidup? Pasti Bapak Ibu tahu ya, murid, kepala sekolah, guru, manusianya lah ibaratnya ya. Staf, pengawas, orang tua, masyarakat sekitar, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Kemudian abiotiknya itu ada keuangan, sarana dan prasarana, lingkungan alam sekitar. Itu juga sangat mempengaruhi sebuah ekosistem sekolah. Apakah sekolah itu bisa menciptakan hubungan yang harmonis, hubungan yang berkualitas? Itu tergantung bagaimana kita memberdayakan biotik dan abiotik itu tadi. Nah, selanjutnya, dalam mengelola sumber daya, karena kita ini akan bahas aset ya. Sumber daya sekolah itu ada yang namanya pendekatan berbasis kekurangan atau deficit based approach, dan pendekatan berbasis kekuatan atau asset based approach. Di sini perbedaannya adalah kalau berbasis kekurangan itu kita hanya memandang segala sesuatunya berdasarkan keterbatasan yang ada. Misalnya kita mau mengikuti kegiatan, melaksanakan kegiatan. Yang kita tahu kan dana BUS BOP itu terbatas ya. Betul tidak Bu Maya? Yang diberikan oleh pemerintah ya. Nah, kalau kita hanya melihat dari keterbatasan dana, kemudian misalnya waktunya terbatas nih, nggak ada persiapan, udah selesai, kita nggak jadi melaksanakan kegiatan. Betul tidak? Itu karena kita menggunakan deficit based approach atau pendekatan berbasis kekurangan atau kelemahan. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana kita putar balikan keterbatasan kita itu, kita bertahan dengan mencari kekuatan yang ada di sumber daya kita sendiri. Perbedaannya adalah kalau deficit based approach berbasis kekurangan itu fokus pada masalah. Tapi kalau yang berbasis kekuatan itu fokus pada aset dan kekuatan yang ada di sekolah. Aset itu tidak hanya benda mati. Manusia kita ini juga termasuk aset. Kemudian berpikir tentang kekuatan untuk mencapai kesuksesan, dan bisa mengorganisasi kompetensi dan sumber daya. Setelah itu merancang rencana. Apa aja sih kekuatan-kekuatan yang ada di dalam sekolah kita, kemudian kita laksanakan rencananya. Nah, dalam menentukan kekuatan sekolah atau sumber daya sekolah, kita di sini fokus pada 7 aset utama yang ada dalam komunitas. Ya, yang pertama itu tadi modal manusia. Modal manusia itu sumber daya manusia yang berkualitas. Contohnya misalnya, bisa dari mana saja? Kepala sekolah. Kita ambil dari kepala sekolah. Modalnya Pak Tatang apa? Ada yang tahu modal berkualitas dari Pak Tatang? Aktif di PGRI. Apalagi? Ganteng. Apa? Ganteng Pak. Ucap. Ya, itu kelebihan ya, itu modal bisa kita. Jadi komunitasnya Pak Tatang itu PGRI bisa kita gunakan, bisa kita berdayakan. Oh ini loh, bisa untuk jadi ajang promosi misalnya. Nanti kita ada kegiatan apa, share lah kegiatan itu di forum PGRI, terkenal lah U07. Betul tidak Pak? Gurunya di sini berprestasi. Dulu Bu Maya, Bu Reni itu lomba ya. Tapi sekarang after pandemi kayaknya belum ada lomba lagi. Coba kalau sekarang sudah ada kompetisi lagi. Kemudian ustadz kita penceramah kondang ya kan, Bu
Yanti MC. Nah, itu modal, itu contoh gitu. Nah, nanti kita akan kupas bersama-sama satu persatu. Modal sosial, jaringan dalam komunitas. Kita suka kerjasama dalam bidang apa? Misalnya tuh kalau kesehatan biasanya kerjasama dengan puskesmas ya Bu Yanti ya. Kemudian yang kemarin itu apa ya Pak Agung ya? Yang sebelum Hailo ya, Hailo. Terus besok ini kita termasuk kerjasama loh. Nobar. Nonton bersama ya. 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 Kemudian modal politik. Nah, ini hampir sama dengan modal sosial, hanya politik itu lebih resmi, lebih formal. Jadi biasanya menggunakan MOU. Kira-kira ada nggak kegiatan sekolah kita yang pakai MOU, Pak? Pakai kerjasama secara tertulis? Oh ya, nah itu berarti politik ya. Inteligensi juga pernah kita ya. Oh iya, betul ya. Kemudian modal agama dan budaya. Nah, modal agama dan budaya. Kira-kira di lingkungan kita ini, yaitu tadi Pak Ahmad sebagai modal kita ya. Kemudian lingkungan kita sini ada, misalnya ada Habib atau ada apa, nah itu bisa kita gunakan juga. Nah, kemudian ada modal fisik, bangunan dan infrastruktur. Tapi fisik itu tidak hanya mengenai hal-hal yang kelihatan. Jaringan internet itu juga termasuk modal fisik. Kemudian modal lingkungan alam, potensi daerah kita ini potensinya apa sih, kelebihannya kita di sini? Walaupun kita ini di gang, tapi kita punya potensi loh. Maksudnya ada kelebihan dibandingkan dengan sekolah lain yang di pinggir jalan raya. Alamannya luas. Nah, alamannya luas. Kemudian kalau di pinggir jalan berisik, betul, kalau berisik. Kemudian modal finansial. Nah, ini kalau finansial ini, kalau saya melihat ini Hutan Kayu Utara 07 ini sudah cukup bagus karena kita tidak hanya mengandalkan dari uang dari pemerintah yaitu dana bos BOP, tapi juga kantinnya jalan kan ya Pak Agung ya sebagai penanggung jawab. Kemudian koperasi jalan. Amal kan dari anak untuk anak ya Bu Nur, alhamdulillah jalan. Jadi nggak hanya stuck dengan dana dari pemerintah saja. Jadi ada berbagai alternatif seperti itu. Nah, marilah Bapak Ibu kita akan bahas 7 aset utama dalam komunitas ini. Ya, kita mulai dari yang pertama ya Bapak Ibu ya, modal manusia. Contohnya di sini kepala sekolah yang visioner, guru yang kreatif, berpihak pada murid, dan orang tua murid yang suportif akan berupaya mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan berprestasi. Kita bedah dulu. Oh, tadi Pak Tatang bilang bedah, sekarang kita bedah kepala sekolahnya. Ya. Boleh dicatat ya, kepala sekolah. Kelebihan dari Pak Tatang ini apa? Boleh disampaikan Bapak Ibu. Pengurus PGRI. Ya, pengurus PGRI. Pengurus ketua ya. Iya. Siapa maaf Pak? Sembarangan Ketua PGRI Matraman. Itu bisa dijadikan apa ya? Modal aset. Ya, modal aset. Kemudian apalagi Bapak aktif di apa aja Pak? Enggak aktif. KKGJ ya. Promosi dia. Ketua juga ya Pak? Iya. Ya, ketua KKGJ. Sudah. Terus apa lagi? Dua aja. K3S ya Pak. K3S ya Pak? Mantan ya Pak. Iya, penasehat K3S. Ya, jadi Pak Tatang ini alhamdulillah ya aktif di PGRI, di K3S, di KKGJ. Paduan suara. Oh iya, paduan suara Pak. Oke, sekarang kita masuk ke modal guru ya, aset guru. Guru kita kalau yang guru itu yang pertama kualifikasi pendidikan. Di sini yang kualifikasi pendidikannya sudah S2 berapa orang? 2, Bu Rifania dan Bu Reni. Oke, kualifikasi yang S2 2 orang itu termasuk
modal ya, Asep. Tamat S3. Ya, kemudian terkait dengan guru penggerak itu juga termasuk Asep. Bukannya nyombong ya. Ya, guru penggeraknya 1, Bu Reni. Ya, CGP-nya 1. 2. CCGP ya, CCGP-nya 1 ya. Ya, kita ulama ya, pemuka agama, Pak Ahmad ya. Ya, ceramah kondang. Oke, terus siapa lagi? Bu Yanti, mungkin Bu Yanti nanti bisa memberikan pelatihan cara menjadi MC yang baik. Itu kan bisa strategi pemanfaatannya itu, Bu Yanti. Boleh ditulis Bu Yanti ya, MC kondang. Oh iya, wirausaha ya, Bu Lia ini wirausahawati. Oh iya, Bu Flora banyak loh di sini ya yang wirausahawati. Pengusaha. Ya, Ada juragan kosan. ya, Bu Lia itu dia jago bikin asinan, bikin donat, apa lagi ya? Pempek, terus bakso. Pak, saya takut resign, Pak. Udah cocok sama omsetnya ya. Ini lagi saya inventaris dulu. Oh iya. Ya, kemudian siapa lagi di sini? Bu ya, seni. Ya. Seni, Bu Ripun. Kemudian yang sekarang aktif di PGRI, Pak Kak Agung. Ustaz Kondang dan Pak Agung. Ya. Ada yang aktif di KKG juga deh. Iya nggak sih? Bu Reni sama Bu Nia ya. Bu Nia KKG bahasa Inggris. Iya. Ya. Terus kalau di agama? Ya, aktif di KKG gitu ya. KKG agama bahasa Inggris. Iya, Pak Daniel juga. Bu Maya dulu pernah jadi Widya Iswara. Oh iya, instruktur ya. Instruktur apa itu dulu? Ya. Apa sih berarti guru inti? Iya. Kegiatan apa ya waktu itu ya Bu Maya? Boleh bercerita? Saya terus yang ngomong ini. Ayo bercerita dulu. udah lama sih. Iya, tapi itu inspiring loh, bisa sampai Jogja. Itu acara kuliner Nusantara. Ya itu acaranya udah tahun 3 tahun 4 tahun yang lalu deh kayaknya ya. Itu pun dari pemerintah. Saya pun juga nggak tahu kenapa dipanggil waktu itu ke Jogja pelatihan seminggu, kemudian implementasi ke kecamatan, ke sekolah. Nah terus jadi guru inti beberapa kali pelatihan tentang pada intinya sih kayaknya sama ya, cuma sekarang kayak namanya aja kayak berubah kayak guru penggerak kayak gini. Cuma dulu mungkin namanya lain gitu, tapi pada intinya sih sama. Jadi dulu Bu Maya pengajarnya kan ya? Pengajar Guru teman-teman inti ya dari beberapa orang ya. Oke. Terima kasih Bu Maya. Nah, ya berarti mungkin karena beda era, beda apa ya? Beda nama ya, beda nama program gitu ya. Oke, guru ada lagi tidak? Guru atau ya operator? Sebenarnya mungkin kita ada yang belum tahu, boleh lo menyampaikan. Dulu tuh saya berprestasi di ini, cuman bapak ibu nggak tahu aja gitu. Boleh disampaikan. Itu tuh tujuannya kan kita ini untuk menggali potensi yang ada di sekolah. Weh, Bu Yanti penulis buku, Bu. Boleh diceritakan, Bu, mic-nya. Iya. Ayo Bu Yanti. Pakai mic-nya Bu Yanti. Kita nggak tahu. Saya pernah ditawarkan oleh penerbit Legoti Media untuk menuliskan buku ya, buku untuk pendidikan anak, dan alhamdulillah 3 buku, tapi maksudnya bukan buku itu barengan, maksudnya ada penulis-penulis lainnya hanya digabungkan dalam buku. Dan
terbit sampai saya 3 buku. Mungkin ini ya. Saya masuk di FB ya. Saya sampai lupa apa judulnya. Itu yang pertama Fabel Indonesia, yang kedua tentang apa ya? Mengajarkan anak untuk cinta masjid. Terus yang ketiga buku apa gitu. Pokoknya dan masih ditawarkan dari Legoti Media. Cuma untuk sekarang saya insya Allah kalau nanti pensiun ini lagi ya terinspirasi. Jadi apa ini ya? Tapi alhamdulillah dari 3 buku itu merasakan ada royalnya ya. Alhamdulillah ya. Mungkin itu kali ya. Nggak apa-apa ya. Iya, nah itu dia. Ini tujuannya diskusi kita kali ini kan untuk menggali dari yang tidak tahu menjadi tahu. Ternyata Bu Yanti itu sangat-sangat berpotensi. Potensinya banyak, nggak cuma masak, MC, ternyata juga seorang penulis. Mungkin dari waktu saya SMP ya. Saya dulu juara di kawanku, di penerbit kawanku, dulu ada majalah kawanku ya, juara kedua, terus ikut lagi juara harapan 2, terus saya aktif juga kirim-kirim cerpen, sampai waktu majalah gadis juga saya kirim-kirim cerpen. Cuma waktu ikut lomba di majalah gadis, saya cuma tersisih, nggak sampai juara, cuma cerita yang terbaik aja gitu. Ya, wah berarti berprestasi dari sejak sekolah. Cerita banget. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Yani sebelumnya. Pengalaman saya tentang mengembangkan potensi anak yaitu di Corona dimulai dari kelas basic, kemudian prestasi dan prapres. Di sini yang saya kembangkan itu pertama kelas basic tentang motorik. Kemudian untuk kelas prestasi yaitu anak usia atau kelas 3 sampai SMA, yaitu untuk mempersiapkan tingkat OSN, Popda, Porda untuk jalur prestasi ke depannya. Mungkin sekian Bu. Terima kasih Pak Anton, sangat menginspirasi. Jadi ternyata tuh Pak Anton diam-diam berenang. Pak Agung kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mungkin saya sharing aja. Pas saya kuliah semester 7, saya ikut tes student exchange atau pertukaran pelajar ke Filipina selama 1 bulan. Gitu. Jadi saya magangnya di Filipina, yang orang Filipina ke kampus saya gitu. Jadi pertukaran pelajar. Bisa Tagalog berarti ya? Iya benar. Coba ngomong sedikit Bu. Mahal itu artinya sayang. Kalau cinta apa dong? Mahal siapa dulu? Dia sayang asik. Pak Agung dong, Pak Agung. Ya, terima kasih Bu Dea. Pak Agung boleh bercerita? Ada mau cerita tentang konten kemarin Pak? Ada dong. Gimana sih Pak kok jadi singa podium? Gimana Pak? Boleh bercerita Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ini. Kalau masalah yang disebutkan pada singa podium sih enggak juga ya. Kebetulan komisi A saya ini yang duluan maju, dan ketua komisi saya ini dengan santainya bilang, "Oh, lo yang maju aja ya." Ngapain? Udah maju ngomong dah. Udah akhirnya saya ngomong, membuka pembicaraan segala macam, dan alhamdulillah seisi ruangan itu ada 100 orang, ramenya nggak ketulungan. Dimulai dari Pak Ahmad yang bertanya, akhirnya timbul timbal balik dan segala macam. Di sana saya menerangkan ada 6 poin bagi 2 dengan SMP 7, tanya jawab. Alhamdulillah Bu Yani, saya jawab sesuai dengan kemampuan saya. Artinya yang saya tahu, bukan saya sok tahu. Jadi yang saya tahu dong, yang nggak tahu emang nggak tahu, saya juga gitu. Jadi saya sampaikan seperti itu. Nah, selama ikut kemarin Kongkor, alhamdulillah, terima kasih sekali lagi Bapak saya Pak Tatang sudah mengizinkan saya ikut. Banyak pengalaman banget kemarin, karena dengan ikut kegiatan tersebut
pengalaman organisasi kita bertambah, ilmu kita bertambah, dan mentalitas kita bertambah. Diuji, benar-benar diuji. Teman juga. Ya, teman, berkawan banyak banget. ABG yang ada kemarin, termasuk guru honor UKS 21 yang kemarin ngawas Pak, yang kemarin ngawas ANBK di kita. Ya, itu adalah satu ranting sama kita, kebetulan sama-sama bendahara, dan alhamdulillah Bu Eni secara aklamasi kemarin saya dapat sedikit kepercayaan dikasih bendahara ranting PGRI untuk gugus tugas. Ketuanya Pak Wisno dan sekretarisnya Pak Saiful Yudi. Untuk yang lainnya sih kalau mau saya ceritain panjang, tapi saya nggak enak, itu aja dulu ya. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung atas sharingnya tentang konker kemarin ya, luar biasa. Berarti sekarang nambah lagi nih aktivis PGRI-nya. Ada Pak Tatang, Pak Agung, Pak Ahmad, disusul Bapak Ibu guru yang lain nanti. Pak Ahmad belum dari Pak Ahmad. Burifun kandidat. Rekrut Pak, konker depan Burifun ajak. Ya. Ya, ada lagi kalau untuk guru? Ya, sudah ya. Berarti kita masuk ke peserta didik yang ternyata tidak kalah banyak loh. Ya, peserta didik kita itu juga sangat berprestasi. Untuk perlombaan 2 tahun ke belakang deh ya, kurun waktu setelah pandemi, kita kira-kira ada lomba apa aja nih? Kita yang akademik dulu ya, akademik. Lomba kan ada akademik, ada non akademik. Waktu itu menang apa ya? Bu Nur, yang Loketa itu? Puisi Islami, Loketa ya. Keisha. Kemudian yang latih iya, berlatihnya saya salut loh yang melatih Bu Rifania loh. Luar biasa, terima kasih banyak ya Bu Rifania, toleransi beragamnya luar biasa. Ya. Terus apa lagi? Udah ya, akademik. Non akademik. Nah, non akademik ini banyak ini ya. Saya ngundang Bu Sari karena non akademiknya kemarin dibawa oleh Bu Sari nih waktu lomba menari ya Bu Sari. Boleh bercerita Bu Sari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni. Sebelumnya saya juga bingung mau ngomong apa ini. Yang pastinya saya punya suatu sanggar di Retra Numpang, tapi anak 07 ini banyak yang ikut serta di sanggar. Anak-anak itu ekskulnya juga aktif, dan yang pasti saya juga kasih kesempatan mereka untuk berlomba, dimana anak-anak itu orang tuanya juga pengen anaknya tampil berani gitu di depan panggung juga semua teman-temannya. Dan alhamdulillah kemarin juara 2 tingkat Sudin. Kemudian ya Sudin, terus satu lagi di PRC juga setingkat Sudin. Itu banyak 2 anak-anak ini, anak itu yang tampil. Terima kasih banyak Bu Sari. Bu Sari sebagai guru ekstrakurikuler dan juga perwakilan orang tua murid ya, sangat memfasilitasi anak-anak kita untuk menunjukkan bakatnya, potensinya di luar sana, ternyata berprestasi. Nah, selanjutnya olahraga kemarin kayaknya pemenang juga ya Pak Anton ya? Boleh disampaikan? Sepak bola. Oke. Ya, untuk cabang olahraga kita memiliki prestasi yang pertama futsal, yaitu juara 2 tingkat kecamatan Matraman yang diselenggarakan oleh Piala Kasat Lakap. Kemudian untuk K2SN kita maju ke tingkat kota, yaitu cabang olahraga atletik. Dan untuk 2 orang perwakilan dari futsal kami itu akan mewakili tingkat kota nanti sebagai jalur prestasi. Berarti futsal dan atletik ya? Iya. Oke, terima kasih. Jadi dari segi seni, kemudian olahraga, dan kemarin juga FLS 2N Anyam ya Bu Rifania ya? Iya, Anyam. Boleh diceritakan perjalanannya? Ini
tahun berturut berapa tahun berturut-turut? 2 tahun. Ya, 2 tahun berturut-turut Bu Rifania yang megang loh. Menang terus loh. Ya kebetulan memang untuk beberapa tahun kebelakang ini kita punya talent yang bagus ya anak-anaknya untuk diajarin gampang dan cepat menangkapnya. Dan untuk yang terakhir kemarin maju sampai tingkat sudin tapi masih belum rezekinya gitu ya. Kalau di Matramannya juara 3. Oh iya. Ya luar biasa, kita apresiasi dulu seni olahraga dan seni juga nih yang luar biasa. Ada lagi nggak ya? Saya takutnya terlewat nih saking banyaknya prestasi. Kayaknya udah habis prestasi. Kalista. Iya kan vokal. Iya vokal. Bulia. Vokal. Nggak sempat. Vokal. Udah kan dulu pelatihnya Bu Flora kan ya? Iya. Ya saya videoin bareng Bu Flora. Nah, dulu juga Kalista juara menyanyi Harapan 1 Matraman. Nah, luar biasa ya Bapak Ibu. Kemudian modal kepala sekolah, guru, peserta didik, komite atau orang tua. Nah, ini modalnya juga sangat luar biasa ya, karena kita ini punya komite atau orang tua murid yang sangat support dengan kegiatan sekolah dan juga aktif, luar biasa, mendukung lah ibaratnya. Misalnya kita besok mau ada kegiatan ini, langsung gerak. Nah mungkin saya mau perwakilan komite menyampaikan kegiatannya apa aja sih selama ya 2 tahun terakhir lah after pandemi. Mungkin Mama Vina bisa menyampaikan kegiatannya apa sih? Hari Guru 17 Agustus Maulid ya. Dan ini besok insyaallah nobar. Iya. Luar biasa. Terima kasih ya Mama Vina. Bisa ikut gak? Kami pihak sekolah mengucapkan sangat terima kasih yang luar biasa untuk mama-mama di sini, karena tanpa kolaborasi, tanpa kerjasama yang baik dengan orang tua murid, tentunya kegiatan sekolah tidak bisa berjalan dengan lancar. Nah itu mungkin untuk modal manusia ya Bapak Ibu ya. Ada tambahan, ada pertanyaan? Atau next ya? Next ke modal berikutnya. Modal sosial. Nah, di sini kerjasama yang sudah sekolah lakukan bersama dengan pihak luar, pihak ketiga, bisa puskesmas atau kemarin kegiatan Yakul, Milo gitu. Ya, Hailo itu banyak ya. Siapa di sini yang mungkin bisa menyampaikan? Pak Agung lagi mungkin sebagai yang suka diajak ngobrol sama pihak ketiga. Ya, terima kasih Bu Anda atas kesempatannya. Jadi untuk sosial ini berarti kita mengadakan hubungan kerjasama dengan pihak luar. Memang alhamdulillah dulu sekolah kita walaupun di dalam ini banyak sekali pihak luar yang ingin bekerja sama. Salah satunya yang sampai sekarang ini adalah pihak Susu Hailo yang terakhir mengadakan lomba untuk menggambar atau mewarnai sesuai dengan temanya, dan itu juara kesatunya nanti akan berwisata ke Singapura. Kemarin sudah diumumkan dan sudah mendapatkan pialanya. Yang kedua, untuk masalah sosial ini alhamdulillah kita UKU 07 selalu mendapatkan yang terbaik untuk pengumpulan dana PMI. Dari tahun ke tahun alhamdulillah paling banyak dan melebihi yang sudah ada di sekolah di Matraman. Nah tahun ini sedang penggalakan, mudah-mudahan dengan acara pengumpulan dana PMI ini meningkatkan rasa sosial anak-anak peduli terhadap saudara-saudara mereka di tempat lain yang merasa kekurangan. Karena kita akan tutup minggu ini, lalu kita akan hitung Pak semuanya. Nah
Nanti kita akan transfer ke PMI Jakarta Timur untuk laporannya. Mudah-mudahan sampai 15 November sudah selesai. Nah, untuk yang lainnya seperti Pak Daniel dari UKS juga setiap tahun pasti ada kerjasama dengan pihak puskesmas, kadang juga dari pihak kelurahan, UKU. Ini kita saling berkolaborasi dan saling bekerja sama karena kita adalah merasa satu warga di lingkungan bersama. Mudah-mudahan kedepannya siapapun pemimpin di sekolah kita, insya Allah semuanya bisa bekerja sama dan memajukan sekolah kita. Mungkin itu saja Bu Yeni yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Pak Agung ya sudah menjabarkan bahwa kita ini sudah bekerja sama dengan beberapa pihak ya, dan setiap tahun selalu ada ya Pak Agung ya. Ada Hailo, kemudian puskesmas. Kalau puskesmas itu biasanya bias ya, Bianti ya. Bias, pemeriksaan gigi. Nah, ya. Boleh diceritakan Bu Dea? Baru pertama sih, tapi itu. Iya, jadi kemarin box itu kami dikirim ada 4 orang ke Sentul, dan di sana kami pelatihan. Pelatihan itu adalah permainan zaman dulu, permainan anak. Nah, jadi di sini juga sudah diaplikasikan. Kemarin kita dapat bakiak. Nah, itu karena murid juga belum paham, jadi kita ajarin. Nah, box itu kerjasama dengan Reeboks. Kalau Bapak Ibu tahu Reeboks sepatu, nah itu kerjasamanya dari Reeboks itu. Makanya setiap hari siswa itu harus bergerak selama misalnya berapa langkah gitu. Jadi memang harus ada pergerakan. Jadi nggak duduk aja gitu. Jadi pelajaran pun bisa sambil belajar sambil bermain gitu. Kadang-kadang saya pun di kelas nggak di kelas aja gitu, jadi bisa di lapangan, bisa memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah ini gitu. Ya, terima kasih Bu Dea. Jadi box itu gurunya diberi ilmu dulu ya, TOT dulu. Nah, kemudian diaplikasikan ke peserta didik di sekolah. Nah, ada kerjasamanya ada box, kemudian tadi PMI, yang terbaru Blue Band gitu. Mudah-mudahan sih kerjasama ini jadi modal sosial kita, kaitannya dengan modal politik nih. Cuma bedanya sebenarnya modal sosial dan modal politik ini sama. Bedanya hanya kalau politik itu lebih formal menggunakan perjanjian, ada surat perjanjiannya. Contohnya, saya juga sebenarnya pengen tahu nih kerjasama apa saja sih yang pakai surat perjanjian gitu. Mungkin siapa yang bisa membantu menjelaskan? Pak Tatang atau Pak Agung lagi atau bagaimana? Kalau yang MOU gitu loh, yang pakai surat perjanjian itu yang bagaimana Pak? Ya, mohon maaf untuk yang menggunakan MOU, karena ini sebagian penilaian dari akreditasi. Jadi kemarin-kemarin tuh saya memang berusaha nyari kerjasama tuh yang bisa mengeluarkan MOU, karena waktu akreditasi itu biasanya ditanya mana surat perjanjiannya. Nah itu kalau kita punya oke. Nah kebetulan Bu Heni kemarin kita dari Hailo, saya minta proposal malah disodorin MOU-nya sama dia. Akhirnya alhamdulillah saya dikasih filenya, lalu saya simpan untuk nanti insya Allah bekal kalau nanti akan ada akreditasi itu bisa digunakan. Jadi tahun ini kita sudah dapat 1 MOU dari PT Hailo. Nah mudah-mudahan dari pihak lain, teman-teman yang punya channel, yang punya kenalan, sebisa mungkin nanti dia bisa mengeluarkan MOU, karena itu bertanda resmi kita kerjasama dengan pihak luar untuk memajukan sekolah kita. Demikian Bu Heni. Terima kasih Pak Agung ya. Sama tadi Bu Yanti juga menambahkan tes IQ ya pakai MOU ya. Ya, Hailo. Kita lanjut ke modal politik tadi sudah ya, gabungan dengan modal sosial. Kita lanjut ke modal agama dan budaya. Nah, di sini saya sudah punya modal nih, dan kita mungkin sudah tahu lah bahwa dalam 1 minggu ini kita sudah pembiasaan. Itu juga termasuk budaya ya, budaya positif.
sudah pernah saya sampaikan juga di diseminasi sebelumnya. Budaya positif itu termasuk pembiasaan pagi, Senin upacara positif, Selasa Rabu pembiasaan menyanyi Indonesia Raya, pembiasaan karakter, Kamis sehat senam bersama, kemudian Jumat tadarus bersama. Nah, itu juga sudah merupakan budaya positif yang ditanamkan. Penguatan KSE di sini kompetensi sosial dan emosional. Nah, kalau untuk agama nih, mungkin Bu Nur atau Pak Ahmad ingin menjelaskan tentang apa? Pak Ahmad deh yang ini, yang dari tadi belum saya minta ini pertanggungjawaban. Jawab Pak Ahmad. Pembiasaan setiap Jumat bagaimana? Baik, terima kasih Bu Reni. Terkait dengan modal agama dan budaya, memang ini menjadi suatu fondasi yang sangat fundamental untuk keberlangsungannya pendidikan di sekolah yang ada di DKI Jakarta maupun di mana khususnya di DKI Jakarta, karena memang dari sinilah berangkat potensi anak untuk perkembangannya dan juga keberhasilannya ke depan. Maka dari itu salah satu bentuk daripada kiat ataupun usaha memberikan suatu pembiasaan terhadap anak yang berupa setiap hari sudah kita lakukan pembiasaan doa bersama dan juga menanamkan nilai-nilai nasionalisme terhadap negaranya dengan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dan sebagainya. Itu juga bentuk penanaman terhadap karakter anak didik kita, karena ini terkait dengan agama. Nah, dan yang kedua, kita juga tidak stuck di pembiasaan setiap hari dengan doa bersama. Kita juga ada kiat setiap hari Jumat kita istilahkan dengan Jumat religi, yaitu agar membudayakan literasi dalam hal ini adalah membaca Al-Quran. Diadakan tadarus surah-surah pendek dari juz 30 dimulai daripada surah An-Nas sampai dengan surah Ad-Duha. Nah, itu aja perkembangannya sampai saat ini masih belum signifikan dan mungkin perlu evaluasi agar kedepannya bagaimana ada peningkatan dari surat Ad-Duha itu sampai surat An-Naba mereka bisa. Cuman nggak bisa kita langsungkan karena memang dari sini aja masih banyak kekurangan dari anak untuk keinginan atau upaya dalam literasi tersebut. Nah, seperti itu. Yang kedua, perkembangannya hanya kita bisa melaksanakan hafalan-hafalan atau tahfidz dari membaca ke menghafal. Kan seperti itu, dari menghafal. Dari menghafal itu nanti bisa menerjemahkan dan bisa mengimplementasikan daripada ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Nah, sekarang sudah ditingkatkan lagi untuk dilatih mengenai dai ciliknya, ya. Kita kasih konsep, walaupun saat ini masih dalam taraf membaca, ya. Dai, ya, berdakwah cuma dengan membaca. Tapi dari situlah mereka akan memiliki konsep, memiliki pembendaharaan materi untuk apa yang kira-kira bisa disampaikan ketika nanti mereka berdakwah secara sungguhan, dan tidak ketinggalan pula mental. Nah, di situ mental keberanian, karena jujur aja sampai sekarang pun jangankan anak-anak, guru aja yang masih keterbelakangan mental itu banyak. Ya, keterbelakangan itu ya masih demam podium lah gitu, demam panggung gitu kan. Boro-boro mau jadi guru tari yang lenggak-lenggok, ya, disuruh ngomong aja masih kan begitu. Nah, itu juga kurangnya latihan-latihan mental seperti yang kita lakukan seperti itu. Saya kira itu dari saya selaku guru agama terkait modal agama dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa, sangat menginspirasi juga sebenarnya. Yang namanya agama, ya, terutama, ya, itu pasti butuh proses anak untuk bisa
jadi lebih mendalami itu butuh proses. Tapi kita perlu mengapresiasi bahwa dengan pembiasaan seminggu sekali di sekolah itu kita sudah berupaya untuk memelihara karakter anak, menanamkan itu tadi budaya-budaya positif, akhlak terutama. Nah, kemudian di sekolah kita ini tidak hanya siswa dengan beragama muslim saja, ada beberapa anak ya Bu Mariam ya yang non muslim ya, Kristen Katolik. Nah, yang saya lihat sejauh ini anak-anak tersebut yang non muslim itu belum terfasilitasi untuk belajar di sekolah karena kita masih menggunakan kerjasama dengan gereja. Mereka belajarnya di gereja, kita minta nilai dari gereja. Nah, mungkin saya mau minta pendapat dari Bu Flora atau Bu Rifania, apakah bagaimana ya untuk memfasilitasi anak-anak yang non muslim untuk tetap bisa mendapatkan pendidikan pembelajaran di sekolah? Bagaimana? Serahkan sama Bu S2, yang lebih muda S2. Oh, S3 kan? Saya baru SPD. Ya, boleh silakan Bu. Saya mengangkat derajat adik saya. PC 2. Ya jadi Bagus. Ya jadi untuk perjalanan agama Kristen memang kita terhambat dari segi gurunya pun di Matraman ini cuma satu ya yang approve yaitu Pak Purba. Dan kebetulan memang saya waktu di Pisangan Baru 1 anak-anak Kristen di sana juga diajarin sama Pak Purba. Bukan saya nggak bisa, bukan, tapi memang harus yang sesuai dengan yang harus yang qualified gitu. Nah, kalau misalnya pun memang kita harus adakan sebuah kegiatan ya kemungkinan bisa diambil untuk satu hari yang untuk anak-anak itu dikumpulkan di sebuah ruangan. Tapi memang untuk hal-hal yang seperti itu memang hasil pembicaraan lebih lanjut. Tapi memang untuk selama ini kalau saya lihat di hasil ulangannya memang ya di gereja pun sebenarnya nggak ada materi-materi yang diulangankan seperti itu. Jadi entah dari mana mereka dapat jawabannya kita tidak tahu. Dan untuk nilai-nilainya pun karena saya yang menilai, ya nilai-nilainya ya udah guru kelasnya tutup mata aja gimana mereka bersikap di kelas aja. Terima kasih Bu Rifania. Jadi sudah menggambarkan bahwa ternyata tuh guru itu model manusia di Matraman ini untuk guru agama Kristen atau Katolik itu memang terbatas ya. Jadi memang anak-anak belum terfasilitasi secara maksimal untuk belajar. Jadi ya itu tadi kita memanfaatkan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu gereja. Tapi mungkin solusinya juga alternatifnya bisa digunakan atau nanti bisa dibicarakan lagi lebih lanjut kalau memang mau ada kegiatan yang seminggu sekali lah, kegiatan rohani seperti apa. Nah, itu kita ke model yang kelima yaitu modal fisik, fasilitas dan sarana prasarana yang memadai yang akan menunjang kegiatan belajar sehingga terwujud pembelajaran yang berkualitas. Fasilitas sekolah kita sudah bagus belum Bapak Ibu sebetulnya? Menurut Bapak Ibu? Bagus ya. Bangunan juga termasuk baru atau lama ya Pak Tatang ya? Baru. Kebetulan dulu waktu gedung ini dibangun, kepala sekolahnya juga Pak Tatang. Jadi Pak Tatang tuh benar-benar menyaksikan merintis sekolah ini dari yang nggak ada apa-apanya gitu kan. Kemudian kembali lagi ke sini untuk menyaksikan, wah saya tinggal 5 tahun kayak apa nih gitu. Model gedung oke ya, gedungnya masih bagus lah. Kalau belum waktu itu syarat dibilang boleh rehab itu kalau udah berapa belas tahun ya saya lupa. Nah itu gedung oke. Kemudian ruang kelas, apakah kita kekurangan ruang kelas? Tidak ya, tidak. Kemudian jaringan internet ada. Lingkungan alam, lingkungan atau alam. Nah, lingkungan kita ini saya bilang termasuk strategis. Karena apa? Tidak, tadi sudah sempat kita bahas di awal ya, tidak dekat dengan jalan utama, ya jalan raya. Jadi anak-anak kondusif belajar. Iya. Instansi dekat nggak dengan instansi-instansi ya, kelurahan, kecamatan, kampus, UIJ,
Kalau sekolah-sekolah lain juga nggak yang terlalu jauh banget ya. Ya kita kalau ngawas apa-apa, alhamdulillah penempatannya yang dekat-dekat. Jadi transportasinya gampang. Ya, dan dekat dengan RPK loh. Ya kan, RPK itu juga tempat untuk anak-anak belajar. Kadang yang olahraga latihannya di RPK. Oh GOR ya, kita dekat GOR juga. Ini Pak Daniel juga lagi di GOR kan ya. Nah, kemudian Bu Sari juga latihan narinya juga anak-anak RPK ya, jadi tidak terlalu jauh juga gitu. Berikutnya modal finansial. Nah, finansial ini kalau yang pakemnya nih, pakemnya ada dana BOS dan BOP pasti ya, itu pakemnya. Nah, tapi saya melihat di sini sudah bisa memanfaatkan sumber daya dengan baik, gitu karena ada modal dari kantin. Ya meskipun itu untuk kantin sendiri, gitu kan, tapi ada modal finansial yang bisa diberdayakan. Kemudian amalnya juga jalan dari anak untuk anak, ya. Kemudian koperasi, ya, kuliah. Nah, nanti saya minta gambaran ya finansial ini. Seperti apa sih gambarannya dan sudah sejauh mana dalam pengelolaannya? Mungkin dari pemerintah dulu, Bos BOP, Bu Maya, silahkan. Ya, makasih Bu Eni. Kalau dari pemerintah kan karena kita sekolah negeri, jadi dari dua sumber yaitu BOS dari APBN dan BOP dari APBD. Kalau BOS turunnya sekarang 6 bulan sekali, jadi periode Januari sampai Juni. Jadi sampai Desember, jadi setahun turun 2 kali. Kalau BOP masih sama dengan sebelumnya, periodenya triwulan, jadi turunnya 3 bulan sekali. Nah, kalau untuk BOP itu anggarannya untuk tali itu air, listrik, internet, kemudian untuk makan minum lapangan kayak pembelian galon, jadi itu yang bisa dianggarkan sebenarnya galon. Terus ada sarpras juga bisa, pembayaran fotokopi. Kemudian kalau BOS itu untuk belanja modal. Nah seperti kayak kemarin kita beli kipas itu dari BOS. Kemudian komputer, laptop, pokoknya belanja modal belinya dari dana BOS. Terus BOS untuk honor, nah kayak Pak Anton, nah kita bayarnya dari dana BOS. Kemudian guru ekskul, dana BOS. Terus sarpras juga bisa, jadi sarpras bisa di BOS, bisa di BOP. Kemudian ATK di BOS. Kemudian udah kayak gitu deh. Ya. Ada kendalanya nggak Bu Maya selama? Kendalanya turunnya, karena kan sistemnya kayak tadi per 3 bulan. Bahkan kemarin waktu zamannya Bu Iriani kan agak lama ya, karena BOP kan turunnya Januari, Februari, Maret, tapi turunnya di April. Jadi selama 3 bulan ya kita ibaratnya dana talangan lah istilahnya, karena kan uang belum turun tapi kegiatan sekolah terus berjalan. Jadi kendalanya seperti itu sih. Kemudian dari jadwal penerimaannya, kalau dari laporan itu nggak ada sih. Alhamdulillah saya juga dibantu sama Bu Mariam juga dalam pelaporan ARKS, RKS, kemudian juga Sipla. Alhamdulillah ada partner yang hebat juga, jadi alhamdulillah terbantu sekali. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Maya. Jadi memang alhamdulillah ya Bu Maya terbantu ya, karena saya tuh pernah jadi bendahara juga mumet. Dulu belum regrouping aja mumet. Gimana kalau bendahara itu sudah mengelola, buat laporan juga, alhamdulillah terbantu ketika ada partner. Ya. Dulu belum penggerak, masih mumet. Iya. Oke, modal dari BOS BOP. Selanjutnya ada modal apa lagi? Mungkin Bu RW nih, Bu RW sebagai pengelola koperasi, Bu bisa memberi gambaran koperasi kita bagaimana? Itu banyak kendalanya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Yeni atas waktunya. Alhamdulillah sudah berjalan 1,5 tahun saya dipercaya untuk pegang koperasi bersama teman-teman. Untuk sekarang ini saya, Bu Maida dan Bu Yati pegang koperasi.
awalnya koperasi itu bermodalkan dari Ibu Maya ya dari dana bos ya Bu Maya ya. Tapi alhamdulillah berapa waktu itu 1,5 juta ya Bu Maya. Alhamdulillah dalam waktu 2 bulan setengah itu modalnya dikembalikan 1,5 juta ya Bu Maya ya. Nah sekarang sudah berjalan alhamdulillah lancar. Untuk operasi ini kami menjual alat-alat kebutuhan sekolah dan insya Allah mudah-mudahan kedepannya nanti bertambah banyak lagi barang-barangnya seperti itu. Luar biasa, dimulai dari nol ya Bu Lia ya, kayak ngisi bensin. Alhamdulillah sekarang sudah berkembang. Terima kasih loh Bu Lia loh. Ya karena sebelumnya ya mungkin karena efek pandemi juga ya koperasi kita belum bisa berjalan dan kemudian dikelola, ada tim pengelolanya. Alhamdulillah jadi berkembang. Itu untuk dana koperasi. Nah selanjutnya juga ada kantin. Ya kantin yang mau menjelaskan siapa nih? Pak Agung, again atau siapa? Mbak Hani? Oke, monggo Pak Agung. Ya, Bu Heni, makasih buat rekan-rekan, mudah-mudahan gak bosan buat saya ngomong. Ya, untuk kantin dari zaman Pak John Taylor sampai sekarang ini alhamdulillah saya yang diberikan kepercayaan. Untuk masalah penggunaannya dan segala macam, alhamdulillah Bu Heni, tahun kemarin itu atas instruksi Bu Iriani kita menambah 1 blok tempat duduk berikut atapnya itu murni dari uang kantin, retribusi kantin. Jadi yang dikumpulkan dari yang jualan dagang segala macam, Bu Iriani bilang silakan Pak Agung diberikan perlengkapannya, alat-alatnya, akhirnya terpasang atap, lalu untuk pinggiran dan segala macam gitu. Jadi alhamdulillah sudah terpasang dengan baik. Dan tahun kemarin juga ada sedikit bantuan untuk acara buka puasa bersama, kalau nggak salah ya Bu Maya waktu di BPK Leo ya. Ada sumbangan juga dari uang kantin juga buat waktu kita makan itu. Jadi ada sedikitnya lah gitu ya. Dan yang untuk tahun ini dengan pimpinan terbaru Pak Tatang, saya juga diberikan kepercayaan juga untuk memegang uang kantin. Dan alhamdulillah sudah lumayan banyak. Selain nanti uang kantin itu adalah untuk menambah retribusi sampah, karena jujur aja kantin juga ada sebagian sumbangan sampah dari sana. Bukan tukang kantin yang nyampah, bukan. Maksudnya anak-anak yang jajan itu ada sampahnya, dan sedangkan sampah itu harus diangkut, dibersihkan. Jadi harus ada kontribusinya kita juga untuk membayar tukang sampah setiap bulan. Dan ada rencana dari kepala sekolah kita nih, alhamdulillah insya Allah Desember terlaksana ya Bapak ya. Jalan-jalan kita mengajak wisata bareng dengan dengan Kayu Manis 01 ke Purwakarta. Sekaligus nanti kita akan berkunjung silaturahmi di rumah Pak Tatang. Jadi mudah-mudahan terlaksana habis bagi rapor ya, dan itu nanti sebagiannya juga dari sana. Ya, jadi dari kita untuk kita semua nanti diharapkan Bapak dan Ibu guru serta perwakilan dari komite nanti bisa turut serta dalam kegiatan tersebut. Mudah-mudahan juga selalu lancar dan tidak ada kendalanya Bu Heni. Alhamdulillah yang dagang di sana alhamdulillah tertib semua, nggak ada yang kasbon ke saya, nggak ada gitu ya. Jadi lancar semua lah, aman pokoknya. Ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Jadi wah progresnya kantin ini luar biasa, bisa untuk ya dari kita untuk kita ya slogannya ya. Jadi bisa untuk memberdayakan orang tua murid juga untuk mengelola kantin. Jadi memang benar-benar sebenarnya kita ini sudah menerapkan pendekatan berbasis kekuatan karena warga sekolah juga yang terlibat di dalamnya. Nah, selanjutnya tadi model BOS BOP, kantin, kemudian koperasi. Kita juga ada sebenarnya itu bagian dari budaya positif ya.
uang amal. Nah, Bu Nur bisa menjelaskan bagaimana uang amal kita. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Heni. Jadi sebenarnya untuk uang amal yang setiap hari Jumat itu tidak ada pemaksaan, dan itu kita adakan kegiatan untuk uang amal ini tujuannya untuk melatih anak-anak berbagi. Nah, jadi melatih anak-anak agar mempunyai karakter berbagi, dan penggunaannya juga itu untuk sepenuhnya untuk anak, bukan untuk guru. Ya, diantaranya misalnya setiap bulan Ramadan kita rutin mengadakan santunan anak yatim. Nah, itu yang pertama, berbagi kepada anak-anak yang yatim, anak yang duafa juga. Yang kedua, setiap kita ada acara kegiatan keagamaan seperti kemarin Maulid, terus yang acara buka puasa bersama itu kita ambil dari uang amal juga. Dan yang lebih pentingnya lagi itu ketika anak kehilangan ayah atau ibunya, nah kita takziah itu pasti kita lakukan. Dan untuk menjenguk anak yang sakit, tapi nggak semua anak yang sakit kita bisa berikan dana dari uang amal. Ada beberapa kriterianya ya. Jadi misalnya ketika anak tersebut dirawat di rumah sakit, atau ketika anak yang memang di rumah tapi sakitnya itu bukan sekedar batuk pilek atau pusing, tapi yang memang benar-benar butuh dana untuk penyembuhannya. Kiranya itu aja Bu Heni, terima kasih. Terima kasih Bu Nur sudah menjelaskan pengalokasian uang amal itu dari anak untuk kegiatan sosial apa saja ya yang bisa digunakan menggunakan uang amal ya. Kalau dari dana yang sudah dikelola oleh sekolah ini sudah sangat bagus ya. Jadi tidak hanya menggunakan kita pasrah-pasrah aja nih pakai dana bos BOP dari pemerintah, karena memang terbatas, dana itu tuh terbatas dan keluarnya juga tidak bisa kita langsung ambil itu ya Bu Maya ya. Jadi bagaimana kita bisa mengelola sumber daya itu tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu, terima kasih banyak. Waktu saya kembalikan ke Bu Yanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, rangkaian acara telah kita lampaui bersama, dan alangkah lebih mengarah berkahnya kita tutup acara ini dengan pembacaan doa. Dengan segala hormat kepada Bapak Ustadz Ahmad Nawali, dipersilakan untuk memimpin pimpinan kita, kepala sekolah dan juga seluruh staf yang terlibat di dalamnya. Mari sama-sama kita tutup ataupun akhiri kegiatan ini dengan doa. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semua, baik hajat dunia maupun akhirat, khususnya hajat dari Bu Heni yang sedang memaparan untuk guru penggerak, memberikan kelancaran dan kemudahan serta memanfaatkan segala sesuatunya terutama dalam hidupnya, dan mudah-mudahan kita juga menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Bismillah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam, dan salat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, berapa zaman yaumil qiyamah kelak. Allahumma rizqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban katsiran wa barik bihi ya Allah. Berikan kami semua ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, serta rezeki yang melimpah yang halal. Mudah-mudahan bisa menjadi amal ibadah dalam hidup ini ya Allah. Allahumma tawil umurana wa suri'at sadana wa nawir qulubana ya Allah. Panjangkan usia kami, usia pemimpin kami, sehatkan badan kami, sehatkan roh kami, sehingga zahir dan batin sehat untuk melaksanakan perintah-Mu ya Allah, dan menjauhi segala larangan-Mu ya Allah. Wa suri'at sadana wa nawir qulubana, dan berilah cahaya kepada hati kami,
untuk senantiasa menerima nasihat dari orang lain yang bersifat baik ya Allah, dan diberikan juga nur ataupun cahaya untuk kesabaran atas segala ujian yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ij'alna min ibadika sholihin, jadikan kami semua ya Allah hamba-hambamu, hamba yang soleh dan soleh, dekatkan kami dengan suatu kebaikan dan jauhkan daripada segala keburukan maupun mara bahaya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, acara pamungkas telah kita lampaui bersama, yaitu doa bersama. Saya selaku pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya bila mana ada perkataan atau sikap yang kurang berkenan dari kepada Bapak dan Ibu sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.